Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Aulia Nabhan dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mengulas kembali materi sejarah Indonesia tentang Indonesia di awal kemerdekaan dengan guru pembimbing Ibu Sri Marsia. Indonesia di awal kemerdekaan menghadapi disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Penyebab terjadi disintegrasi bangsa: 1. Maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. 2. Adanya sikap primordialisme bernuansa SARA. 3. Iklim politik yang kurang sehat. 4. Lambatnya pemulihan ekonomi. 5. Ketimpangan di bidang demografi. Ancaman disintegrasi pada awal kemerdekaan Indonesia diantaranya: 1. Pemberontakan PKI Madiun 18 September 1948. 2. Pemberontakan Andi Aziz. 3. Pemberontakan DITII Jawa Barat, pemberontakan DITII Jawa Tengah, pemberontakan DITII Sulawesi Selatan, pemberontakan DITII Aceh, pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. 4. APRA. 5. PRRI atau Permesta. 6. G30 SPKI. Upaya mengatasi disintegrasi: 1. Menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. 2. Melawan berbagai gerakan separatis. 3. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. 4. Selalu bersikap toleransi. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Pemilihan umum, bebas, adil, dan makmur. 2. Terdapat pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Lebih mementingkan kebutuhan pribadi. 4. Terbentuknya dua kelompok masyarakat, mayoritas dan minoritas. Kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Kegagalan demokrasi liberal: 1. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Tidak berjalannya fungsi partai politik. Masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin: demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kalau itu Presiden Soekarno. Latar belakang demokrasi terpimpin: 1. Munculnya banyak gerakan di daerah menuntut integritas nasional. 2. Kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil. 3. Konstituante gagal menyusun UUD pengganti UUD 1950. Kebijakan demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara GBHN. Lewat sidang umum MPRS 1953, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Soekarno membentuk MPRS dan DP
AS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Presiden membentuk DPR CR 125 Minna 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Dibentuk Front Nasional atau sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Lembaga tinggi negara MPRS, DPR, GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut Renggoping. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi. Menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Konfrontasi politik dunia. Konfrontasi politik Malaysia, politik mercusuar, politik gerakan non-blok, penyimpangan politik luar negeri. Indonesia pada masa Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1566. Dampak positif Orde Baru. Meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. Kedua, program pemerintahan terencana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Ketiga, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Keempat, menurunnya angka kemiskinan. Kelima, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif Orde Baru. Pemerintah bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Kedua, pemilu yang kurang demokratis. Ketiga, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme baik di bidang politik maupun bidang ekonomi. Keempat, adanya kesenjangan ekonomi. Kelima, kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.